Shalom, apa kabarnya jemaat yang dikasihi Tuhan? Apa kabarnya Stefani? Puji Tuhan, baik sekali Cliff. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Sunday Worship di minggu yang diberkati Tuhan ini. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pada minggu yang diberkati Tuhan ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, keselamatan yang dari Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun juga kami berada pada pagi hari ini, kami percaya urapan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan dinyatakan di Sunday Worship minggu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak
rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Yes, Tuhan memberikan nyanyian baru bagi setiap kita, umatnya yang percaya kepadanya, untuk kita mau memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Ju Yesus I walk, Ju Yesus I need, Ju Yesus I die, 曾经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，曾经你告诉我。Yes, Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Ju Yesus I walk, Ju Yesus I walk, yes, Ju Yesus I need, Ju Yesus I die， 神奇你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，神经你告诉我。Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Yes, dengan bersukacita kita katakan, Ju Yesus I walk， 神经你告诉我，主耶稣爱他，神经你告诉我，
Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Mana Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia yang merendahkan dan meninggikan juga. Mari kita berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tak percaya ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yes. Ju Yesu ai wo, Ju Yesu ai di, Ju Yesu ai da,深情你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，深情你告诉我，主耶稣爱他，深情你告诉我，主耶稣爱他，深情你告诉我。Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kita semua. Amin. Puji dan bagi nama Tuhan.
主我全然相信，我心中然相信。Mari kita mau terus percaya kepada Tuhan. Saat kita melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, katakan hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu percaya padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau selalu percaya hanya padamu Yesus, hanya padamu Tuhan, hanya padamu, hanya dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau selalu percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami sungguh percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Ada di masing-masing rumah kami, dimanapun juga kami berada. Hadirat Tuhan ada. Kami bersekutu dalam roh dan kebenaran. Kami menikmati kekuatan kuasa-Mu. Dan kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Allah. Tuhan terus mengurapi kami. Tuhan terus menyatakan isi hatinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami siap Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama Anda yang mengikuti ibadah Sunday Service pada saat ini, katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita dapat menikmati hadirat Tuhan, dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan ini adalah ibadah yang istimewa. Kenapa? Ini tepat dengan Chinese New Year yang kita rayakan bersama-sama di tahun 2023. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Happy Chinese New Year di 2023 ini. Dan suasananya tentu berbeda bukan? Karena kita percaya selalu ada masa dalam kehidupan ini. Dan setiap masa yang kita lewati, kita imani ada berkat Tuhan di dalamnya. Ketika kita meresponi menurut cara pandang Tuhan. Termasuk di tahun baru ini saudaraku ya. Kita akan meresponinya menurut kebenaran firman Tuhan. Maka kita percaya kehidupan kita akan tambah kuat, tambah teguh, makin diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap antusias untuk menikmati firman Tuhan. Kita penuh sukacita untuk menikmati lawatan Tuhan. Karena kita percaya hari ini harinya Tuhan. Amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tahun baru. Wow, harapan baru. Tahun baru, wow, semangat baru. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kadang-kadang kita berpikir tahun baru, nanti kita akan terima juga berkat-berkat yang baru. Luar biasa bukan? Nah saya merenungkan saudara, apa yang penting di tahun yang baru ini? Ya boleh jadi yang penting adalah berkat, rezeki dan sebagainya. Siapa sih yang gak suka rezeki? Semua orang ingin rezeki. Namun saudara dalam kasih Tuhan Yesus kita perhatikan. Meskipun rezeki kita melimpah, berkat kita banyak, tapi belum tentu engkau merasa damai di hati. Namun ketika hati kita damai, hati kita tenang, maka saya percaya berkat Tuhan juga akan mengikutinya. Amin. Oleh sebab itu dalam renungan kita pada saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema peace, damai yang dari Tuhan. Menjadi dasar bagi kita memasuki tahun yang baru. Ketika ada damai di hatimu, ada damai dalam rumah tanggamu. Ketika Anda kerja, engkau merasa damai sejahtera di sana. Ketika Anda melayani Tuhan, engkau merasa damai sejahtera di sana. Ketika engkau memuji dan memuliakan Tuhan, melayani. Atau ketika engkau sedang sekolah, sedang belajar dan sebagainya. Ketika Anda memandang, menatap hari esok dengan hati yang damai. Saya percaya engkau akan merasakan ada berkat Tuhan akan mengikuti suasana hatimu yang damai. Amin. Tapi kalau hati enggak damai, penuh kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, mau dapat apa di situ saudara? Pikiran enggak tenang, Anda enggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Gimana coba bisa konsentrasi? Gimana coba bisa berpikir jernih? Bagaimana caranya kalau hatimu tidak damai? Oleh sebab itu kita percaya pada saat ini, damai di 2023 ini penting dalam kehidupan kita. Karena damai menjadi dasar untuk Anda melihat pintu-pintu berkat Tuhan terbuka. Tangan Tuhan terulur, Anda mengetahuinya. Dan Anda melangkah dalam rancangan Tuhan. Nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Nah kita akan belajar kebenaran firman Allah. Mari kita lihat Matius 5 ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Mari. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan,
Anda yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun juga Anda berada dapat mengikutinya dan Anda bisa membaca sendiri dengan suara yang lantang. Ya, Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Saudara, ini adalah khotbah Kristus di bukit. Yesus berkhotbah di bukit. Ada pasal 5, pasal 6, pasal 7. Dan yang menarik di sini adalah khotbah Yesus Kristus diawali dengan kata-kata berkat. Khotbah Yesus Kristus diawali dengan ucapan-ucapan bahagia. Khotbah Yesus Kristus diawali dengan harapan-harapan dalam Tuhan. Ini menarik bukan? Khotbah Yesus Kristus tidak dimulai dengan ajaran sesat, bukan. Bukan tentang doktrin-doktrin yang lain, bukan. Tidak dimulai tentang bagaimana cara berdoa, bukan demikian. Tidak mulai tentang hukum Taurat dan lain-lain, bukan demikian saudara. Tapi justru kita melihat bagaimana khotbah di bukit, khotbah Yesus diawali bukan juga tentang persembahan, tetapi tentang berkat. Ucapan bahagia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, kita percaya bahwa Tuhan punya target dalam kehidupan Anda agar Anda diberkati. Yang setuju katakan amin. Kita percaya Tuhan punya target dalam kehidupan kita agar engkau diberkati Tuhan. Ini target Tuhan dalam kehidupanmu. Agar engkau diubahkan Tuhan, ditopang oleh kuasa Tuhan dan menikmati janji-janji Tuhan yang besar dan ajaib. Oleh sebab itulah gereja kita bernama Jesus Promise Church. Ya, gereja yang percaya pada janji-janji Tuhan yang akan memberkati kita, memulihkan kita, menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau Anda lagi baca Alkitab, ya Anda kan punya Alkitab. Anda baca Alkitab, baik secara yang tertulis seperti Alkitab biasa maupun yang ada di handphone. Itu kan terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kita renungkan ini tentang perjanjian baru. Semuanya tentang perjanjian. Ketika Tuhan bicara, Tuhan berjanji karena Tuhan punya rencana yang besar agar hidup kita diubahkan, kita diberkati, kita dipulihkan oleh Tuhan dan nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Ini maunya Tuhan dalam kehidupan Anda. Jadi jangan berputus asa. Jangan patah semangat sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita ingat, oh iya ya, Yesus khotbah pertama kali dia bicara tentang berkat. Berarti Tuhan mau mengubahkanku, mau memberkati aku. Amin saudara. Saudaraku, waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan kaget-kaget kepada siapakah khotbah ini diperuntukkan pertama kali didengar. Sebenarnya Tuhan Yesus mau semua orang mau dengar firman Allah. Namun ketika Tuhan Yesus bicara khotbah di bukit, hanya orang-orang tertentu sajalah yang banyak yang datang kumpul. Siapa mereka? Yesus tidak khotbah di istana, Yesus tidak khotbah di gedung pertemuan, Yesus tidak khotbah di tempat-tempat yang indah. Yesus khotbah di sebuah bukit. Karena memang tempat itu yang terbuka, yang mau menerima Yesus Kristus. Jadi yang mendengarkan khotbah Yesus siapa? Kebanyakan adalah mereka yang miskin, mereka yang sulit, mereka yang mungkin sedang putus asa, mereka yang sudah tidak punya harapan. Mereka lah yang datang mendengarkan khotbah Yesus Kristus di bukit. Siapa rakyat yang miskin ini saudaraku? Mereka adalah orang-orang yang haknya dirampas oleh para penguasa. Mereka yang ditipu oleh mereka yang mempunyai power. Mereka yang mengalami hal-hal di mana hak mereka diinjak-injak. Mereka yang dilupakan. Bahkan mereka yang dianiaya. Bahkan mereka orang-orang susah seperti ini suka menerima fitnah dari orang-orang yang merasa super power dan sebagainya. Orang-orang seperti inilah yang kebanyakan mendengarkan khotbah Yesus Kristus di bukit. Nah, apa menariknya? Yang menariknya begini saudara. Karena firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Wah, tentunya
Mereka yang mendengarkan khotbah di bukit, orang yang susah, yang hak-hak mereka telah dirampas dan sebagainya. Mereka akan berkata begini, aduh Tuhan Yesus, bukan kami gak suka bawa damai. Justru damai kami dicuri orang. Karena hak kami dirampas. Justru kami punya damai terganggu. Karena kami dikejar-kejar, ditipu, difitnah dan dianiaya. Kok kami yang jadi korban? Kenapa kami yang harus membawa damai kepada mereka? Ini menarik kan? Menarik sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar banyak tentang ini. Mungkin kita merasa kita sebagai korban dari perbuatan-perbuatan yang membuat damai sejahteramu terganggu. Tetapi justru Tuhan berkata, berbahagialah, terberkatilah orang yang membawa damai. Meskipun damai sejahteramu diusik orang, engkau ditipu orang, engkau dibohongi orang, engkau difitnah orang, pekerjaanmu diserobot orang dan sebagainya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan mau katakan bagi Anda akan berbahagia, Anda akan terberkati kalau mau membawa damai. Ini memang mungkin kita pikir secara duniawi kok kebalik-kebalik ya. Kita yang jadi korban tapi kita yang harus melakukan membawa damai. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada ayat firman Tuhan yang menarik bagi kita. Di Ibrani 12 ayatnya yang ke-11 yang akan kita pelajari bersama-sama. Mengapa demikian? Karena Ibrani 12 ayat yang ke-11 bagian B berkata. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika Tuhan meminta Anda, meskipun Anda korban dari orang-orang yang munafik, yang mencuri hakmu, engkau tetap harus membawa damai. Karena Tuhan lagi mengajarkan Anda supaya Anda bisa menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupanmu. Maka buah kebenaran yang akan engkau hasilkan memberikan damai kepada kita yang mau dilatih oleh Tuhan. Jadi engkau akan berkata, Tuhan, aku yang disakiti, aku yang harus bawa damai. Oh, saya lagi dilatih oleh Tuhan. Supaya menghasilkan buah kebenaran. Maka akan membangkitkan tambah lagi damai sejahtera. Tambah lagi damai sejahtera di dalam diriku. Amin saudara. Nah pertanyaannya, di tahun yang baru, maukah engkau dilatih oleh Tuhan untuk menghasilkan kebenaran, menghasilkan buah kebenaran? Mari saudaraku, bawalah damai. Bawalah damai kepada orang yang engkau senangi, engkau sukai, yang cocok denganmu, dan juga kepada orang yang mungkin menyakitimu, melupakanmu, ngerjain kamu. Tenang aja, tetap kita bawa damai. Karena kita mau berkata, Tuhan aku mau terima pengajaran darimu. Aku mau dilatih oleh Tuhan. Supaya menghasilkan buah-buah kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kita akan belajar pada saat ini. Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di rumah-rumah atau dimanapun juga Anda berada. Secara online. Kita akan belajar apa berkat dari menerapkan damai. Wow, tentu ada berkatnya. Tahun 2023 Anda menerapkan damai, tentu ada berkat di dalamnya. Amin. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, penerapan damai ini saudaraku, untuk apa? Untuk mengatasi keretakan. Wow, untuk mengatasi keretakan. Kita lihat nih kebenaran firman Tuhan. Efesus 4 ayat yang ketiga bicara apa buat kita? Dan bagaimana kita mengatasi keretakan itu? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Efesus 4 ayatnya yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ternyata saudaraku, kita perlu memelihara kesatuan roh. Perlu sekali kesatuan roh itu harus dipelihara. Dan cara memelihara kesatuan roh itu dengan apa? Dengan ikatan damai sejahtera.
Saudara, itulah cara memulihkan keretakan. Kalau di rumahmu ada gelas yang sudah retak, jangan lagi dipakai untuk membuat teh panas atau kopi panas. Kenapa? Karena kita tahu, memang retak, masih kelihatan bentuknya gelas, masih bisa dipegang, nggak copot. Namun ketika Anda menumpahkan air panas di gelas yang retak, maka itu semua akan hancur. Akan pecah gelas itu dan berantakan. Ngaco, nggak bisa diapa-apain. Untung saja saudaraku, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, masih ada damai sejahtera untuk memulihkan keretakan-keretakan yang ada. Coba bayangkan, kalau andai kata hidup ini seperti gelas yang retak, nggak ada harapan. Apakah Anda berpikir, wah sudah nggak ada harapan nih, karena aku merasa ada keretakan di dalam misalkan keluarga, di dalam hubungan pekerjaan dan sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan kita, ketika kita mau menerapkan damai sejahtera, kita berusaha memelihara kesatuan roh dengan ikatan damai sejahtera, maka itu semuanya dapat dipulihkan. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, gak rugi Anda menerapkan damai. Bahkan apa yang kita lihat sudah retak, gak ada harapan. Kita terapkan damai, membawa damai, maka keretakan-keretakan itu dapat diatasi, dapat dibereskan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bukankah hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus? Tuhan memusuhi kita karena kita melakukan dosa. Tapi kita bersyukur, Yesus Kristus mendamaikan Tuhan dengan kita lewat kematian Kristus di kayu salib. Dasarnya apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Makanya Yesus datang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka Tuhan berdamai dengan kita. Luar biasa bukan? Karena kasih Tuhan, saya percaya kepahitan, sakit hati, merasa tidak adil dan sebagainya yang bisa merusak kesatuan roh dapat dibereskan dengan kasih karena Anda membawa damai sejahtera sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih ada harapan. Anda menerapkan damai, maka engkau akan melihat makin menyatu semuanya. Kita akan percaya kalau kita hidup rukun dan damai, maka berkat Tuhan akan tercurah di dalamnya. Kan Mazmur 133 ayat 1-3 bicara demikian. Kalau kita diam, rukun dan damai. Tapi kalau kita biarkan keretakan-keretakan bermunculan, mana ada rasa damai? Bagaimana kesatuan roh dapat terjadi? Jangan berdiam diri saudara. Ini perintah Tuhan. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Maksudnya begini. Misalkan dalam keluarga atau dalam pelayanan. Gak cukup engkau semangat doa terus. Gak cukup engkau semangat pelayanan terus. Semangat khotbah terus. Dan kita pikir nanti urusan yang lain biar Tuhan yang bereskan. Gak bisa saudara. Tanpa disadari mulai ada jarak antara suami dan istri. Antara orang tua dan anak. Antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Karena terlalu sibuk dalam urusan rohani. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena kesatuan roh harus ada usaha untuk memeliharanya. Kerukunan harus ada usaha untuk memeliharanya. Kalau tidak enggak jadi. Jadi memang kita sudah ada niat untuk memeliharanya. Dan caranya adalah Anda harus mempraktekkan pembawa damai. Kayak apa sih pembawa damai itu? Mulai dari hatimu yang damai. Saudara kalau Anda lihat orang, hatimu enggak damai, kagak senang kita kerja sama dia. Enggak nyaman kita pelayanan dengan dia. Kenapa enggak damai? Karena mungkin Anda dikecewakan. Karena mungkin Anda sakit hati. Karena engkau mungkin punya harapan dan engkau pikir dia mampu mewujudkannya. Tapi dia pura-pura lupa, mungkin Anda pikir begitu. Maka Anda terluka. Anda harus mulai dengan apa? Hati yang damai. Ampuni orang itu. Terima dia di dalam Kristus. Itu yang Tuhan mau. Kemudian apa?
pikiran kita juga harus dipelihara dengan pikiran-pikiran damai. Tutur kata kita juga harus kita atur, kan namanya juga diusahakan. Jadi gak bisa ngomong sembarangan juga, kita bisa pilah-pilah kok. Yang mana itu tutur kata, attitude, bawaan kita yang bisa membangkitkan damai, yang mana itu pembawaan kita, ucapan kita yang bisa membangkitkan pembangkangan, kekecewaan dan pemberontakan. Jadi tutur kata kita juga harus diatur dengan baik. Ya, saya dengan anak saya ada lucu-lucuan juga. Waktu saya tanya, dia bilang, "Kenapa? Nanya." "Kok nanya? Kenapa nanya?" Kaget saya. Saya pikir kok anak saya begini, ternyata itu lagi viral di TikTok. Nanya, "Kenapa?" Ya gitu-gitu. Oh, baru tahu. Ini memang lagi viral di TikTok. Ya, banyak yang ngikut-ngikut. Tapi kalau nanti kata orang tua nggak ngikutin yang gitu-gitu, kita pikir nih anak kok kayak gini ya. Tutur katanya ini bisa-bisa lama-lama nggak membawa damai, ternyata hanya sebuah game saja. Nah, maksud saya begini, tutur kata kita ini kalau nggak dijaga bisa jadi tidak membawa damai juga. Jadi hati kita, pembawaan kita, perkataan dan tindakan kita harus atur semuanya supaya betul-betul diikat oleh damai sejahtera, maka akan menjadi berkat. Bukan hanya sekadar yang penting saya sudah lakukan kebenaran, enggak. Kita harus perhatikan apakah itu memelihara kesatuan roh atau tidak. Dan yang berikutnya saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang penerapan damai. Pertama, mengatasi keretakan. Yang kedua, membuat Anda jadi makin berhikmat. Saudara, kita tahu kan berita. Saya percaya pemerintah alatnya Tuhan. Untuk membuat rakyatnya tambah hari tambah makin damai sejahtera. Maka kita harus mendoakan pemerintahan Indonesia. Amin. Dan kita bersyukur jauh-jauh hari sebelumnya Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo bukan bermaksud menakut-nakutin. Tapi minta kita waspada. Dan kita bisa mengambil sikap yang tepat. Karena sudah dikatakan 2023 gelap saudara. Dikatakan demikian. Sekitar 16 negara sudah masuk jadi pasiennya IMF. Kayak 98 dulu ya. Dan 36 negara lainnya lagi antri. Mau jadi pasiennya IMF. Mau minta tolong pinjam duit. Nah ini kan repot saudara. Bagi negara yang tidak mengalami krisis ekonomi. Ratusan juta rakyatnya akan merasakan seolah-olah lagi krisis. Saudaraku. Kalau sudah demikian. Bukankah Anda butuh punya hikmat menjalani rumah tanggamu, menjalankan usahamu, juga dalam pelayanan. Kita butuh hikmat Tuhan di tahun yang baru ini. Dan resepnya bagaimana? Kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-17 menjadi jawaban bagi kita semuanya. Yakobus 3 ayat 17 bagian A. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Menarik sekali. Karena Yakobus menjelaskan bahwa antara hikmat yang dari Tuhan sangat erat ikatannya, hubungannya dengan urusan pembawa damai. Dengan urusan damai. Artinya begini saudara, kalau hatimu damai, kalau engkau menerapkan damai, engkau bisa memiliki hati yang tenang. Engkau bisa memiliki pikiran yang tenang di tengah-tengah dunia yang berkecamuk. Engkau bisa berpikir jernih karena hatimu damai. Dan engkau akan lebih peka untuk melihat petunjuk Tuhan. Untuk melihat uluran tangan Tuhan. Di antara banyak jalan, biasanya jalan yang benar itu suka tersembunyi saudaraku. Kalau jalan yang benar gampang dicari, mungkin banyak orang bisa ngikutinnya. Kalau jalan yang benar gampang untuk ditemukan, mungkin sudah banyak yang mengikutinya. Tetapi jalan yang benar itu butuh kepekaan. Karena itu bersumber dari atas, bersumber dari Tuhan. Kalau engkau tidak punya damai, mana bisa? Di antara 1000 jalan engkau bisa menemukan jalannya Tuhan, jalan yang benar. Untuk urusan rumah tangga, untuk urusan usaha, pekerjaan dan sekolah dan sebagainya. Untuk bisa merasakan, mengerti dan mengenal jalan yang benar dari persoalan yang engkau alami,
engkau butuh hati yang damai. Agar hatimu tenang, agar pikiranmu bisa tenang, bisa clear untuk berpikir, bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa memahami hikmat dari Tuhan. Maka Anda akan berhasil mengambil keputusan sesuai dengan jalan Tuhan yang benar. Sehingga engkau melangkah di bulan demi bulan tahun 2023, engkau jauh dari kekeliruan. Engkau jauh untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa berbahaya untuk urusan masa depanmu. Engkau lebih berhati-hati. Karena apa? Karena engkau mengizinkan damai itu diterapkan dalam hidupmu. Maka hikmat Tuhan tidak akan jauh bagi kehidupan kita. Amin. Kita lebih siap, lebih mampu, lebih sanggup dengan kekuatan Tuhan melewati 2023. Dari dalam gelap terbitlah terang Tuhan, jalan Tuhan untuk kehidupan kita. Amin saudara, percaya pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir kita akan melihat penerapan tentang damai itu. Yang pertama mengatasi keretakan. Solusinya hanya dengan damai. Yang kedua jadi berhikmat. Wow, kita rindu ini terjadi. Dan yang ketiga jadi kesaksian tentang keselamatan. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan yang berikut ini. Yang sudah kita bacakan di awal ya. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Yang berkata demikian, saya akan baca lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menarik saudara. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan diberi gelar anak-anak Allah. Mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bukan diri kita yang ngaku-ngaku, aku ini anak Tuhan, aku ini anak Tuhan. Padahal ternyata dilihat oleh orang lain perbuatan kita gak mirip dengan anak Tuhan. Ya, di sosmed bisa bikin status seperti anak Tuhan yang rohani. Ya saudaraku, engkau bisa kutip banyak ayat firman Tuhan. Engkau edarkan di sosmed, engkau bagi-bagikan kepada banyak orang dengan gambar-gambar yang menarik. Seolah-olah Anda ini anak-anak Tuhan yang baik. Tapi orang yang dekat dengan Anda, berantem melulu, ribut melulu, jadi biang kerok terus, bawa masalah terus. Apa begini anak Tuhan? Kenapa? Karena gak bawa damai. Gak perlu kita ngaku-ngaku kita anak Tuhan. Kalau dari perbuatanmu engkau membawa damai, orang lain yang lihat, orang lainnya akan bilang, oh dia anak Tuhan loh. Kenapa? Makanya kelakuan dia baik kayak gitu. Oh dia anak Tuhan loh. Makanya dia kalau bicara selalu memberikan solusi seperti ini. Solusi damai dan sebagainya. Oh dia anak Tuhan loh. Kenapa? Karena ucapannya, attitude-nya bukan untuk ngajak berantem. Bukan. Selalu mencari mana solusi yang terbaik. Yang membawa damai sejahtera. Jadi orang lain yang akan berkata bahwa engkau adalah anak Tuhan. Itu lebih mantap. Karena engkau ternyata selalu membawa damai. Ini penting saudaraku. Jangan sampai kita terlalu pede. Bahwa kita betul-betul kelihatan anak Tuhan yang rohani. Tapi ternyata cuma perasaan kita. Ternyata suami atau istri bilang, apaan tuh? Atau anak-anak bilang, apaan tuh? Malahan gara-gara begitu mereka gak jadi ke gereja. Atau tetangga, saudara, mertua, anak Tuhan, kok kayak gitu? Dan sebagainya. Kenapa? Mereka gak mampu menyebut engkau sebagai anak Tuhan seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka gak rela, ogah untuk mengatakannya. Jangan-jangan Anda belum sengaja membawa damai kepada mereka. Belum dengan sengaja ingin memelihara damai kepada mereka. Belum sengaja engkau mengatur dirimu menjadi pembawa-pembawa damai. Tapi saya percaya ketika Anda mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Anda akan ambil keputusan. Aku mau diberkati di tahun 2023. Karena aku rindu dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Maka hidupmu akan diberkati.
Damai selalu menarik berkat datang dalam kehidupanmu. Damai selalu mengubahkan yang retak, menyatukan kembali yang terpisah. Damai selalu menarik hikmat Tuhan bekerja dalam hidupmu sehingga engkau bisa berhasil dalam setiap perbuatan yang kau lakukan dengan kekuatan Tuhan. Damai bisa membuat engkau menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Akhirnya mereka bisa mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup karena engkau belajar mempraktekkan damai. Ayo 2023, tugas kita sebagai pembawa-pembawa damai, damai Kristus kita bagikan kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan pada saat ini saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year 2023. Penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan. Karena kita tahu kuncinya, aku harus menjadi pembawa damai di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan, di pelayanan. Dan juga untuk masa depan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati kami. Ampuni kami buat dosa-dosa kami. Kami mau Tuhan, hati kami damai. Kami mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami. Dan kami sengaja ingin membawa damai kepada orang-orang yang kami temui agar mereka diberkati. Dan kami tahu ketika kami berdamai dengan orang-orang terdekat kami, ketika kami berdamai dengan keluarga kami, berdamai dengan partner kami, maka kami akan percaya kerukunan ini akan mencurahkan berkat Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan di tahun 2023 karena kami menjadi pembawa-pembawa damai. Tuhan berkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun juga mereka berada, bahkan kapanpun juga mereka mendengarkan firman Allah, mengikuti ibadah ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati, berikan hati damai dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang terberkati di tahun 2023. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah, memuliakan nama Tuhan secara online di tempat kami masing-masing. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan harapan-harapan yang baru dari Tuhan. Dan damai Kristus menuntun kehidupan kami selama tahun 2023. Maka berkat-berkat dan kebaikan Tuhan akan mengikuti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali Tuhan untuk ibadah minggu depan dengan penuh sukacita sorgawi. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berharap atas berkat Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan studimu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apa saja yang engkau kerjakan dikenang Tuhan dan dibuat berhasil, dan nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Serta terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai Anda selama hari ini sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Mari kita terus mau bersorak hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.